أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, selanjutnya dari Instagram masuk dari Wahyu Purwaningsi 72 ya, ada titik-titik. Maaf saya tidak baca rinci semua. Pertanyaan bagaimana cara mendidik anak perempuan untuk menjadi anak yang salihah? Pertanyaan yang bagus ini. Yang pertama sekali nih, harus punya pasangan yang saleh. Gitu. Kalau Anda perempuan, karena ini Wahyu, ya mungkin nama perempuan di sini ya. Ini berarti Wahyu Purwaningsi. Saya tangkapnya ada perempuan. Anda harus punya suami yang saleh. Harus punya suami yang saleh. Begitu juga, kalau laki-laki bertanya, bagaimana caranya supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang baik, soleh, soleha, bakti sama orang tua? Anda harus punya istri yang soleha. Itu poin pertama. Ya. Karena termasuk hak anak pertama dalam buku-buku pendidikan anak disebutkan oleh para ulama adalah memilih pasangan yang baik. Bermula dari situ karena sperma orang saleh itu mewariskan kesolehannya insya Allah. Dia akan juga mendidik anak-anak nanti menjadi orang yang saleh. Wanita salihah yang menerima sperma suaminya, yang hanya mengandung anak, akan mendidik anak-anaknya dengan kesolehan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus mencarikan sumber pendapatan yang halal. Yang masuk ke perutnya dia, makanan minumannya adalah halal. Nggak boleh tidak. Karena ini berefek sekali ke masalah akhlak dia, pendidikan dia. Kalau yang masuk sumber-sumber haram, ini sulit sekali bertemu antara sumber pendapatan haram yang Nabi SAW mengatakan, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi, daging yang tumbuh di atas ya harta haram atau dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Dengan Anda berharap menjadi anak itu menjadi soleh atau soleha, nggak mungkin. Sementara memang dia tubuhnya yang tumbuh dari hal haram ini, neraka lebih pantas bagi dia. Yang ketiga, Anda harus sudah menanamkan pendidikan-pendidikan dari awal. Terutama hal-hal yang wajib, ya. Seperti tutup aurat, ya. Biasakan pakai jilbab dari kecil. Biasakan. Saya terapkan kepada anak-anak saya, Masya Allah, Tabarakallah, tidak ada masalah sama sekali. Artinya, dari mereka kecil, 2 tahun, bahkan dari bayi kadang-kadang, berikan busana muslimah yang lucu. Kalau dia pakai jilbab, banyak jilbab-jilbab yang kecil-kecil, dibiasakan. Setiap kali kalau dia sudah mulai bisa ngomong, kita mau ajak keluar, kita bahasakan, pakai jilbab dulu ya nak, gitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan jilbab itu. Bahkan subhanallah, saya lihat anak-anak saya, begitu mereka sudah meranjak lebih dewasa, bukan lagi balita, anak-anak tapi sudah lebih besar, mendekati remaja, mereka lebih kental, malah lebih hati-hati. Ya. Karena mereka sudah terbiasa dari awal. Anda biasakan mereka sholat. Biasakan mereka punya tontonan-tontonan yang baik, pendidikan tentang kisah Nabi, kisah para sahabat. Ya. Sehingga mereka ini sudah terbiasa dengan penerapan syariat Allah dalam rumah. Biasakan di rumah tidak ada musik, ada ceramah. Biasakan Anda kalau ketemu ada salam. Ya. Anda pun sebagai orang tua menjadi suri tauladan yang baik. Tidak mungkin kita mau anak kita menjadi hafidz Quran kita sendiri. Anak kita sendiri tidak pernah melihat kita pegang Al-Quran. Tidak pernah mengaji gitu. Ya. Ini pendidikan internalnya di rumah. Yang keempat, atur ya di sini lembaga pendidikannya dari playgroup ya, pra-TK, kemudian TK, taman kanak-kanak, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, kuliahnya pun Anda sebagai orang tua yang atur. Saya melihat banyak orang tua keliru di sini karena mereka menyuruh anaknya yang memilih. Padahal anaknya tidak ngerti apa-apa. Ada seorang suami umur 35 tahun, istrinya 30 tahun, punya anak 7 tahun misalnya, udah mau masuk SD. Dia bawalah anaknya ini ya ke SD yang mereka mau daftar. Misalnya dia punya 2 opsi. Dia bertanya, suami istri sekolah ini dan bertanya juga di sana. Setelah dia tanya kurikulum, biaya, dan mereka yang tahu jarak dari rumah ke sekolah itu, mereka tanya kepada anaknya, nak yang mana? Kira-kira pantas gak orang umur 35 tahun dan 30 tahun tanya kepada anak 7 tahun? Ini gak mungkin gitu. Pada saat dia bawa ke sekolah A, dindingnya warna coklat. Sekolah B, dindingnya warna hijau misalnya. Kebetulan anak ini suka dengan warna coklat. Maka dia akan mengatakan ini aja. Tanpa dia tahu kurikulumnya, biayanya, jarak dari rumah.
Jadi bukan mereka yang milih, Anda yang milih. Kalau Anda biasakan dari awal anak-anak, makanan Anda yang siapkan, minuman Anda yang siapkan, pakaian Anda yang siapkan, mereka tinggal pakai, ini nak rezeki kita, baca bismillah, selesai. Ini sering saya bahasakan ya, jangan buka pintu-pintu durhaka pada anak-anak di masa mereka masih kecil. Kayak misalnya contoh ibu sayang sama anaknya, lalu dia mengatakan, nak pengen makan apa? Lalu kemudian anak itu mengatakan ayam goreng ibu. Baik, setelah Anda bilang begitu, Anda bilang misalnya, oke, besok ibu insya Allah masakin ya nak. Besok ibu lupa, ini contoh saja. Besok ibu lupa, masak. Lalu anak itu datang mau makan. Dia buka 7 saji misalnya, dia lihat tidak ada ayam. Apa yang dia bilang? Bu, mana pesananku? Ibu bilang, oh ibu lupa nak. Kira-kira apa yang dia katakan? Ah ibu ini, kok lupa? Gitu kan. Nah itu kan kata dalam Al-Quran dilarang kan. Tidak boleh bilang sama orang tua, wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian ucapkan kalimat pada orang tua. Itu. Ya. Jadi Anda siapkan. Ini nak makanan kita hari ini. Kita bersyukur sama Allah, baca bismillah, makan tangan kanan ya. Gitu. Anda sudah biasakan. Sama itu semua. Tarik itu ke minuman, ke pakaian, ke pendidikan. Semua Anda yang pilih. Saya melihat pribadi, Allahu a'lam, itu yang saya terapkan dalam rumah. Semoga Allah SWT ikhlaskannya dan Allah sukseskan. Saya tidak memberikan pilihan. Saya udah pilihkan karena menurut saya lebih ngerti daripada mereka. Gitu. Itu lebih baik. Dan Anda pastikan anak-anak yang Anda didik seperti ini, walaupun mereka sudah berumah tangga, mereka akan terus konsultasi dengan Anda. Dan Anda punya kesempatan untuk beramal soleh, untuk memberikan berbagi pengalaman. Dan tidak akan membuat mereka tidak dewasa, tidak. Justru dewasa. Anak-anak laki-laki saya, Masya Allah, yang 8 tahun yang paling dewasa, yang paling besar maksudnya di antara saudara-saudaranya, itu sangat dewasa. Ya. Padahal saya sudah menerapkan pola itu gitu. Sangat dewasa dia kalau berbicara, sangat dewasa kalau dia menasihatin adiknya. Walaupun kadang-kadang karena anak-anak masih ada kesalahan dilakukan, tapi luar biasa gitu saya melihat. Alhamdulillah. Allahu alam, itu yang dari kami. Semoga insya Allah ini bisa bermanfaat ya. Dan tentu di sini masuk masalah juga pergaulannya ya. Anda juga harus tahu siapa teman-temannya, lingkungannya, Anda tahu. Jangan tidak tahu, jangan Anda lepas saja anak Anda begitu.